Halo, selamat pagi. Ruang Publik KBR kembali lagi menjumpai Anda. Hari ini di edisi Selasa 31 Mei 2022 ada saya Ines Nirmala yang siap menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang membahas satu topik lebih lengkap dan hari ini yang kita bahas adalah strategi UMKM Bengkel Roda 4 dalam mendukung sustainability. Dan hari ini siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA. Seperti kita ketahui bersama, saat ini isu mengenai sustainability atau keberlanjutan menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Seluruh pihak baik pemerintah, perusahaan swasta maupun UMKM bersama-sama melakukan berbagai langkah agar goal sustainability yang salah satu fokus pada peningkatan pendapat serta penyerapan tenaga kerja yang tercapai. Astra dan yayasannya yaitu Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA, salah satu yayasan yang didirikan Astra dalam mengembangkan UMKM di tanah air, juga menaruh perhatian lebih terhadap isu sustainability atau keberlanjutan ini. Lalu seperti apa perhatian yang diberikan oleh YDBA terhadap isu sustainability dan bagaimana pengalaman salah satu UMKM binaan YDBA dalam menjalankan bisnis yang mendukung sustainability. Nah, ini menarik ya. Kita akan perbincangkan lebih lengkap di Ruang Publik KBR yang bisa disimak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Dan juga Anda bisa menyimak siaran hari ini lewat YouTube di channel Berita KBR. Dan langsung saja kita berkenalan dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Rahmat Handoyo, Departemen Head Communication and Information System Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA, dan juga Bapak Hendra, UMKM binaan YDBA. Selamat pagi Pak Rahmat dan Pak Hendra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines. Salam sehat selalu Mbak Ines. Salam sehat selalu. Selamat pagi Pak Hendra. Ya, selamat pagi Bu Ines, selamat pagi Pak Rahmat, sehat selalu. Oke, senang sekali saya pagi hari ini bisa berjumpa dengan Pak Rahmat dan Pak Hendra yang mana kita akan membahas seputar bagaimana sih UMKM di Indonesia yang merupakan binaan YDBA ini mendukung sustainability. Ini memang isu yang terus-terusan digaungkan ya, termasuk di dalam presidensi G20 yang berlangsung di Indonesia tahun ini. Dan sebelumnya kita berkenalan dulu nih dengan profil salah satu UMKM binaan dari YDBA. Dan di sini pagi hari ini ada Pak Hendra bersama dengan kita. Pak Hendra, kita kenalan dulu ya, bisnis yang dijalankan saat ini di bidang apa, kemudian di mana sih lokasi bisnisnya dan sudah berapa lama berjalan? Ya, makasih Bu Ines. Kami dari Bengkel Maju Motor. Bengkel kami sekarang sudah memiliki 3 cabang. Cabang pertama di Duren 3, Jakarta Selatan. Cabang kedua di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan cabang ketiga di Palembang. Kemarin kita ada cabang keempat di Karawaci, tapi memang karena efek dari pandemi, akhirnya cabang keempat ini kami tutup terlebih dahulu. Itu Bu. Iya, baik. Sudah berapa lama nih Pak menjalankan bisnis Bengkel Maju Motor ini? Bengkel Maju Motor kita buka pada tahun 2001, itu dari bengkel orang tua ya, dari papa. Dan pada tahun 2005 saya disuruh orang tua untuk melanjutkan usaha orang keluarga. Ya pada mulai tahun 2005 lah bengkel ini saya pegang gitu ya. Oke. Dan pada tahun 2006 kebetulan bengkel dibina oleh YDBA. Begitu Bu. Sejak 2005 itu dibina oleh YDBA ya Pak ya? Iya, 2006. Oh, 2006 ya. Dari awal hingga saat ini ada berapa banyak karyawan yang dipekerjakan? Sekarang ini setiap bengkel kami mempunyai tim sekitar 20 orang, terdiri dari mekanik sekitar 16-15 orang dan administrasi kurir 5 orang, jadi sekitar 20 orang Ibu Ines. Oke, baik. Dan ini boleh diceritakan juga sih oleh Pak Hendra, bagaimana sih kondisi bengkel atau bisnis di bidang bengkel ini ya Pak ya? Seperti apa sih dalam tahun-tahun terakhir ini gitu?
Memang bisnis bengkel ini memang bisnis jasa. Pada saat awal pandemi, mungkin pandemi ya maksud Ibu Ines gitu ya. Iya. Ya, waktu pandemi ini kan tahun 2020 bulan April ya mulai pandemi, memang bisnis bengkel dan bisnis-bisnis yang lain saya rasa terdampak ya karena peraturan dari pemerintah. Tetapi karena diuntungkan dari kami bisnis bengkel ini yang bergerak di bidang jasa, terdampaknya mungkin kita hanya di bulan April dan bulan Mei saja. Yang kita harus dengan sangat berat hati melakukan shift-shiftan yang akhirnya berakibat dengan take home pay karyawan dipotong gitu ya dengan berat hati. Tetapi dari manajemen bengkel Bu juga memperhatikan walaupun take home pay dipotong, kita tetap memberikan sembako untuk teman-teman kita di bengkel. Oke. Gitu. Dan selanjutnya sekarang ini Pak, setelah mungkin kita sudah mulai new normal gitu ya, seperti apa kondisinya? Untuk bengkel sendiri sih Bu Ines, waktu pandemi itu kita berdampak di bulan 4 dan bulan 5 saja. Begitu bulan 6 dan selanjutnya omset sudah lebih baik, tetapi memang belum seperti omset sebelum pandemi, tetapi omsetnya sudah bisa membiayai operasional setiap bengkel. Akhirnya pada bulan 6, bulan 7 ya semua karyawan bengkel sudah kita masukkan kembali bekerja dengan take home pay yang normal. Dan semakin berjalannya pandemi sudah lebih baik sih Bu, apalagi kemarin sudah dari pemerintah dibuka tidak ada larangan untuk mudik gitu ya, merayakan hari raya Lebaran, yaitu sangat-sangat membantu bengkel ya. Gitu. Dan saat ini omset sudah lebih baik dan sudah melebihi dari sebelum omset pandemi. Wah, bagus ya Pak ya, bisa kembali lagi kondisinya seperti sebelum pandemi terjadi. Dan untuk lebih jelas lagi, ini bengkel dari Pak Hendra, bengkel Maju Motor ini mengerjakan kendaraan roda 4 gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Atau kendaraan roda 2 juga dikerjakan juga? Sementara masih roda 4 Ibu. Oke, hanya roda 4 saja ya. Dan ini sekarang kita ke Pak Rahmat Handoyo dari YDBA. Pak Rahmat, ini kan kita sudah dengar sedikit ya profil dan kisah dari bengkel Maju Motor UMKM yang didirikan oleh Pak Hendra. Berdasarkan pengamatan Pak Rahmat, mengapa bisnis bengkel roda 4 hingga saat ini masih bisa dibilang menjadi primadona di Indonesia ya, bahkan bisa survive gitu melewati pandemi dan juga sudah kembali pulih dengan cepat gitu Pak? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendra ya, sejalan ya Mbak Ines, bahwa pastinya pertama karena kendaraan bermotor juga cukup banyak di jalanan dan pastinya juga membutuhkan perawatan dan perbaikan. Nah, seperti tadi Pak Hendra sampaikan, layanan jasa untuk perbaikan mobil atau perawatan mobil memang sangat dikedepankan dan dibutuhkan oleh pengguna kendaraan bermotor. Nah, atas hal tersebut itulah menjadi salah satu kunci bagi para pelaku usaha, khususnya teman-teman di bengkel umum roda 4. Namun, ketika kita menjalankan sebuah usaha bengkel roda 4, pastinya kita juga tetap memperhatikan bagaimana pentingnya di manajemen tersebut tujuan dari bengkel tersebut berjalan. Bila tujuan tersebut sudah ditetapkan oleh si pemilik bengkel, nah pastinya perlu diturunkan terkait bagaimana visi misinya dan value yang akan disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada karyawan. Nah tadi kalau kita mencontoh kepada bengkel yang dijalankan oleh Pak Hendra, di mana di setiap bengkel rata-rata ada 20 tim, nah bagaimana tim tersebut solid, ada yang menerima customer, ada yang mengarahkan customer untuk konsultasi perawatan dan perbaikan, dan bagaimana teman-teman mekanik yang melakukan perawatan atau perbaikan juga mencoba memastikan kendaraan yang diperbaiki atau dirawat tersebut sesuai dengan harapan customer. Nah, sehingga unsur kepercayaan adalah nomor satu dalam usaha layanan ini. Seperti itu Mbak Ines, mungkin sedikit menjawab. Oke, baik. Nah, kalau saya balik lagi ke Pak Hendra nih, bisa dijelaskan sejak 2006 kan sudah bergabung dengan YDBA. Ini gimana sih awalnya bisa berkenalan dengan YDBA dan menjadi UMKM binaan? Memang pada saat itu ada salah satu tim dari YDBA, mungkin Pak Kamsun ya, yang saya masih ingat sekali. Pak Kamsun ini main ke bengkel kami, menawarkan apakah bengkelnya mau dibina oleh YDBA.
Mm-mm. Pada saat itu memang saya ada di lokasi dan saya menemui Pak Kamsun dan saya bilang ya kita sangat ingin sekali karena pada saat tahun 2006 itu Bu, kami sebagai bengkel sangat kesulitan untuk mencari ilmu pengetahuan mengenai bagaimana cara memanage bengkel yang baik dan benar. Jadi Ya. seperti gayung bersambut, Pak Kamsun datang dari tim YDBA dan kita menjadi bengkel binaan. Oke, jadi apa saja sih yang dilakukan YDBA atau kolaborasi yang diberikan bersama dengan usaha bisnis bengkel Maju Motor ini, Pak? Banyak ya Bu, yang kami dapat dari YDBA banyak sekali. Yang kita dapatkan adalah training-training seperti training basic mentality, training mekanik, Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan juga dibekali dengan workshop manual yang sangat membantu kami di bengkel. Lalu 5R yang berpedoman dengan metode Kaizen, PDCA, dan yang terakhir adalah pemodalan Astra Mitra Ventura, Bu. Gitu. Jadi memang banyak ya training, workshop yang diberikan gitu ya, dan ini sangat membantu untuk menjalankan usaha. Oke, saya mau ke Pak Rahmat lagi. Ini kan kita bicara seputar bengkel ya Pak ya, satu Ya, jenis usaha Mbak Ines. bisnis Betul. UMKM kan banyak jenisnya Pak. Dari YDBA apa saja sih Pak bidang bisnis yang bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan YDBA? Ya, saat ini YDBA berusia 42 tahun. Ya. Selama 42 tahun ini kami berinteraksi dengan teman-teman UMKM di bidang manufaktur, di bidang bengkel, di bidang kerajinan kuliner, dan di bidang pertanian. Jadi 4 bidang utama inilah yang kami berinteraksi dengan teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian Pak Ines. Dan Oke. kebetulan di pagi ini kita bersama Pak Hendra, yang seperti tadi diceritakan, beliau fokus dalam menjalankan bidang usaha bengkel umum roda 4, di mana tadi memang untuk teman-teman bisa berkarya lebih baik, pastinya perlu pelatihan-pelatihan, baik pelatihan manajemen maupun pelatihan teknis. Karena pelatihan manajemen dan pelatihan teknis inilah yang bagaimana kita bisa membuktikan teman-teman tadi bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan, baik oleh si pemiliknya maupun tim yang ada di lapangan. Seperti itu Mbak Ines. Oke, baik Pak. Dan sejak 2006 kan Bengkel Maju Motor ini sudah bergabung gitu ya untuk mendapatkan pelatihan dari YDBA. Kalau untuk proses awalnya sendiri nih Pak Rahmat, biasanya YDBA apakah memang mencari UMKM yang sepertinya kelihatan prospektif nih gitu atau bisa diajak kerjasama, atau memang UMKM bisa mendaftarkan diri gitu Pak? Seperti apa prosesnya? Ya, jadi seperti pertanyaan Mbak Ines, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kami datang atau bertemu dengan teman-teman komunitas, kita berkunjung ke sana dan melihat apakah kami bisa berinteraksi lebih dalam dan lebih jauh lagi dengan teman-teman komunitas untuk sama-sama kita belajar dan maju bersama. Atau di sisi lain, teman-teman bisa datang ke YDBA untuk bersilaturahmi dan kita berbicara dan apakah bisa mengikuti program pelatihan dan pendampingan. Di YDBA sendiri kami memiliki 13 cabang yang tersebar di Jawa, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, biasanya teman-teman tersebut datang ke kantor cabang-cabang kami. Nah, cabang kami itu biasanya kami sebut dengan lembaga pengembangan bisnis. Seperti itu Mbak Ines. Oke, gitu. Dan nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi ya bagaimana binaan YDBA terhadap UMKM dan seperti apa sih bisnis yang dijalankan oleh Pak Hendra, yaitu strategi UMKM Bengkel Roda 4 dalam mendukung sustainability. Dan kita jeda dulu sejenak Pak Hendra dan Pak Rahmat, tapi saya mau ingatkan buat pendengar Ruang Publik KBR, Anda bisa bergabung untuk memberikan komentar atau Anda ingin bertanya di siaran hari ini, silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga lewat live chat YouTube. Anda bisa saksikan siaran hari ini di kanal Berita KBR. Dan saya juga punya informasi untuk rekan-rekan media di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk
apresiasi, Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA kembali menghadirkan program apresiasi YDBA untuk Pewarta 2022. Ada 3 kategori yang bisa diikuti. Yang pertama adalah kategori pewarta tulis dengan pemberitaan terbaik. Kemudian kategori pewarta foto dengan pemberitaan terbaik. Dan juga satu lagi adalah kategori pemberitaan berkualitas terbanyak. Rebut hadiah uang tunai total Rp24.500.000 dan voucher produk UMKM total Rp7 juta. Segera submit pemberitaan Anda ke bit.ly/submit apresiasi YDBA periode 28 Maret sampai 27 Juli 2022. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Agustin melalui email agustin@ydba.astra.co.id atau Anda bisa menghubungi lewat WhatsApp di 0857 2304 9092. Baik, kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra setelah yang berikut ini.